Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ayah bunda hadirin jamaah salat subuh Masjid Raya Bintaro Jaya yang insya Allah semua dalam rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini dari sekian banyak manusia yang hidup di dunia, kita masih dilembutkan hatinya oleh Allah, diringankan langkahnya untuk bisa menunaikan sholat subuh berjemaah. Semoga sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan insya Allah menjadi sholat subuh terbaik dari sekian banyak sholat yang pernah kita tunaikan. Sholat subuh ini satu perkara yang sangat utama dalam hidup manusia. Satu kali putri Rasulullah yang bernama Fatimah Az-Zahra itu bertanya kepada ayahnya, yakni kepada Rasulullah. Apa di antara pertanyaannya? Wahai ayahku, ketika kapan Allah itu membagikan rezekinya kepada setiap manusia? Jadi pertanyaannya, ketika kapan Allah itu membagikan rezekinya kepada setiap manusia? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai putriku Fatimah, Allah membagikan rezeki kepada setiap hambanya, kepada manusia itu setiap harinya antara, ini waktunya, antara terbitnya matahari atau dimulai dengan waktu fajar sampai kemudian matahari itu benar-benar terbit. Berarti kalau bahas mudahnya adalah Allah itu meletakkan setiap hari rezeki manusia itu saat azan subuh berkumandang, artinya mungkin waktu fajar, sampai kemudian nanti matahari itu terbit kalau bahasa kita ketika waktu syuruk. Kemudian Fatimah bertanya lagi, wahai ayahku, bagaimana cara kami memastikannya? Kata Rasulullah, kita tidak bisa memastikannya, hanya kita bisa merasakannya. Cuma sayangnya, kata Nabi, banyak manusia yang ketika waktu Allah sedang membagikan rezeki itu masih terlelap dalam tidurnya, sehingga mereka belum sempat bisa menangkap daripada rezeki yang sedang Allah bagikan di pagi hari itu. Sekarang saya mau tanya Pak, dari sekian banyak orang jam segini, kalau dikalkulasi lebih banyak yang tidur atau lebih banyak yang sudah bangun Pak? Ini mana ininya? Itu pengurus teh. Hah? Oh. Oke. Lebih banyak yang tidur atau lebih banyak yang sudah bangun kira-kira? Baik, ya. Berarti kalau ada orang yang dipilihkan sudah bisa bangun di pagi hari, kemudian dia menunaikan sholat subuh berjamaah, bahkan setelah sholat subuhnya dia tidak langsung kembali ke rumahnya,
Karena barangkali mengikuti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian mereka duduk sampai waktu syuruk. Di mana ustadz duduknya? Duduk di majlis ilmunya, duduk di tempat dia ba'da sholatnya, duduk kemudian dia berzikir, duduk kemudian dia belajar di tempat tadi dia sholat. Masya Allah. Sampai kapan? Sampai datang waktu isyraq, kemudian dia menunaikan sholat 2 rakaat syuruk setelah datangnya waktu isyraq, maka dia mendapatkan pahala seperti umroh taman, sempurna. Jadi artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebiasaan jamaah Masjid Raya Bintaro Jaya diantaranya untuk bisa terus setiap hari, setiap pagi berada di majlis seperti ini adalah bagian mengundang kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang ada di sini barangkali mohon maaf ya, yang haji sudah banyak, yang umroh sudah sering, atau mungkin juga ada yang beberapa belum sempat umroh. Percayalah bahwa duduk di majlis ilmu ba'da sholat subuh sampai waktu syuruk, pahalanya seperti umroh haji sempurna. Allahu Akbar. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan coba masuk kepada bab yang lebih teknis hari ini, yaitu masih seputaran tentang halal finansial, keuangan yang halal. Tapi kita akan bicara tentang transaksi yang dilarang dalam Islam. Jadi berapa kali Ustaz pernah sampaikan, bab muamalah itu hukumnya boleh, tapi sangat penting kita untuk belajar apa yang tidak dibolehkan, walaupun sedikit, karena ini akan berpengaruh kepada apa yang nanti kita akan pelajari ke depan. Baik, saya akan mulai dari pendahuluan yang kita sama-sama pahami. Pertama, pokok hukum dalam soal kebiasaan muamalah itu hukumnya boleh. Pokok hukum terhadap akad dan muamalah adalah sah, sehingga ada dalil yang membatalkannya dan mengharamkannya. Al-aslu fil muamalah al-ibahah hatta yadullu dalil ala tahrimiha. Ini prinsip yang harus kemudian Bapak Ibu, Ayah Bunda pastikan. Jadi kalau kita bicara tentang bab muamalah, kalau kita bicara tentang bab interaksi antara manusia, terutama bab ekonomi, maka hukum asal pertama kalinya adalah boleh. Kenapa ini berkali-kali Ustaz sampaikan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang itu ada fenomena ketika memandang satu pembahasan tentang muamalah, langsung dijudge dengan satu hukum yang seakan baku, padahal tidak baku. Ingat ya, kaidah muamalah itu hukumnya tidak baku. Jadi artinya perkembangan zaman, kondisi, situasi itu sangat menentukan tentang konteks hukum itu. Contoh begini, ini yang paling sederhana saja. Waktu zaman Nabi SAW, zakat itu takarannya menggunakan apa? Menggunakan apa? Makanan pokok yang dimakan ketika zaman Nabi SAW. Betul apa enggak? Apa jenisnya? Kurma. Sekarang ketika kita bicara dalam konteks keindonesiaan, apakah yang harus dilihat kurmanya atau makanan pokoknya? Makanan pokoknya di Indonesia, makanan pokoknya adalah beras atau nasi, Pak. Karena beras dan nasi agak sedikit berbeda masalahnya. Ya beras dan nasi gitu ya. Nah maka cara memandangnya jangan memandang kurmanya, jangan memandang berasnya, tapi makanan pokok apa yang kemudian digunakan di tempat tersebut. Beda atau sama, Pak? Kalau bicara kurma berasnya tentu berbeda. Zaman Nabi kurma, zaman kita beras. Berarti mohon maaf Ustadz Hilman, kalau sekarang di Indonesia zakat takarannya menggunakan beras, berarti kita beda. Nggak sama dengan apa yang Nabi sampaikan. Kalau takarannya kurma dan beras. Tapi yang dimaksud di sana adalah makanan pokok yang digunakan, maka beras. Karena sebagai makanan pokok di Indonesia, maka hukum zakat menggunakan beras boleh.
Jadi perkara muamalah itu harus hukumnya boleh dulu Pak, sebelum kita bicara tidak boleh. Ustadz, kenapa ini Ustadz sangat-sangat tekankan sekali Pak? Sepulang saya dari Amerika Pak, saya itu agak sedikit kaget gitu ketika datang ke Indonesia, kemudian saya menyampaikan banyak kajian di Indonesia. Apa Ustadz yang membuat kaget? Di Amerika itu, sepengalaman saya Pak, kajian itu atau belajar itu fundamental pertanyaannya dua. Biasanya pertama pertanyaannya why, kenapa. Setelah itu how, bagaimana. Kalau di Indonesia ini kebanyakan pertanyaannya bukan kenapa atau bagaimana, tapi apa. Kalau pertanyaannya apa, kalau pertanyaannya apa, kita ini seakan dibatasi dengan benar dan salah, halal dan haram, sehingga kita tidak diberikan keleluasaan untuk bisa menyampaikan hal-hal yang kira-kira fundamental tentang bab tersebut. Contoh, misal di Amerika saya ngajar yang youth gitu, yang remaja. Kan kalau di kita ini pertanyaannya begini, Pak Ustadz, apa hukumnya sholat begini gitu. Jadi orang ketika keluar langsung konteks dalam pemikirannya, oh ini benar, oh ini salah. Kalau di sana enggak Pak, mereka nanya begini, Ustadz Hilman, kenapa saya harus sholat? Coba Pak, kalau Bapak ditanya sama anak Bapak, pertanyaannya kenapa saya harus sholat ayah, jawabannya Bapak kira-kira apa? Perintah Allah. Oke, terus yang kedua apa? ini jawaban para ayah yang paling simpel biasanya. Nah, sholat itu perintah Allah. Kalau kamu nggak sholat, kamu akan masuk. Kalau kamu nggak sholat, kamu akan masuk neraka. Kalau kamu sholat, kamu akan masuk surga. Pertanyaan saya, dia akan nanya lagi apa enggak? Apa pertanyaan selanjutnya? Neraka itu jenisnya seperti apa? Surga itu bagaimana? Kejelasinlah, surga itu nikmat, neraka itu bla bla bla. Tapi kan anak kita nggak akan bisa pernah angkap surga dan neraka itu, belum ada. Pak, Masya Allah Pak, 3 hari 3 malam saya ditanya tentang kenapa saya harus sholat, saya masih pusing Pak. Karena jawaban saya selalu begitu. Ini hukumnya wajib, kalau kamu tidak melakukan maka akan begini, akan begini, akan begini, akan begini. Jadi dogma yang disampaikan. Sampai kemudian saya menemukan jawaban ketika saya nonton videonya Dr. Zakir Naik. Jadi bagaimana caranya berdialog dengan teman-teman yang ada di barat misalnya begitu. Ternyata Dr. Zakir Naik menyebutkan di sana, sholat itu, ini yang paling simpel kalau Bapak nanti ditanya sama anak Bapak ya. Sholat itu adalah cara kamu berterima kasih kepada Tuhan kamu. Kok bisa? Begini analoginya. Kalau kamu dikasih uang 10.000, kamu akan bilang apa? Sama orang, nggak ada cerita, nggak ada sebab, tiba-tiba dikasih uang 10.000. Yang paling simpel kita akan jawab, thanks, terima kasih. Betul apa enggak? Saat dia bilang terima kasih, lusanya dikasih lagi naikin 100.000. Kira-kira si anak kecil akan bilang apa? Thank you very much, naik lagi sedikit. Terima kasih banyak. Setelah bilang terima kasih banyak, kemudian kita kasih lagi 1 juta. Kira-kira dia akan bilang apa? Bukan hanya thank you very much, you are my friend, kamu ada sahabat saya. Nggak ada cerita, nggak ada sebab, ditambah lagi jadi 10 juta misalnya. Maka dia akan bilang, I want hug you, saya pengen memeluk kamu. Kita tambahin lagi, maka semua kata-kata yang baik dia akan ucapkan. Nah, sholat itu adalah cara kamu berterima kasih kepada Tuhan kamu dengan apa yang Tuhan kamu sudah berikan kepada kamu. Kamu sudah hadir ayah, kamu punya bunda, ayah punya rezeki, kamu naik mobil, kamu punya rumah. Itu semua kamu minta apa enggak? Enggak ayah. Tapi dikasih enggak? Dikasih. Dengan cara apa? Kamu mengundang kebaikan itu ketika kamu pandai berterima kasih kepada Allah. Salat adalah bagian cara kamu berterima kasih kepada Allah. Itu Pak, anak kecil ketika tahu itu berterima kasih, mohon maaf, zuhur belum datang azannya, udah minta, ya udah Ustadz kita sholat sekarang katanya.
Zuhurnya belum datang, tapi karena dia tahu sholat itu adalah cara dia berterima kasih, maka sholatnya berubah, yang tadinya kewajiban jadi kebutuhan. Coba, kewajiban dengan kebutuhan beda atau sama? Apa bedanya? Kewajiban dan kebutuhan beda atau sama? Beda. Bedanya rasanya. Kalau bapak memandang sholat sebagai kewajiban, maka rasanya berat ditunaikan. Betul apa enggak? Tapi kalau bapak, bunda, ayah sekalian memandang sholat sebagai bentuk kebutuhan, maka layaknya saat kita lapar, kita butuh makan. Kita akan tenang menjalaninya. Bahkan kita akan menyegerakan kebutuhan sholat itu, karena kalau enggak sholat ada kebutuhan kita yang tertinggal. Nah ini konteksnya penting sekali, Pak. Nah apalagi bab muamalah. Bab muamalah ini hukumnya boleh. Waktu awal saya pulang itu misi, Pak. Tiba-tiba ada yang nanya jamaah. Ini pertanyaannya super dahsyat. Apa pertanyaannya? Ustadz Hilman, apa hukumnya naik angkot? Apa pertanyaannya, Pak? Apa hukumnya naik angkot? Yang paling saya bingung bukan jawabannya. Yang paling saya nggak ngerti, kenapa di antara jamaah sampai keluar pertanyaan apa hukumnya naik angkot? Coba, Pak. Kenapa bisa keluar pertanyaan apa hukumnya naik angkot? Coba. Setelah saya analisa, berarti selama ini ada paradigma yang keliru tentang bab muamalah yang seakan dihukumi dengan kalimat apa hukumnya. Jelas kira-kira? Coba, di antara jamaah bisa keluar kalimat apa hukumnya naik angkot. Itu sampai saya geleng-geleng kepala. Kok bisa ya ada pertanyaan seperti ini gitu? Saya tanya, Pak, penasaran. Mohon maaf, itu yang bertanya, apa latar belakang antum bertanya apa hukumnya naik angkot? Kemudian dia jawab, Ustadz, saya itu kalau naik angkot kan biasanya berangkat pagi-pagi. Itu pas barengan sama anak sekolah. Nah, terus di antara anak sekolah itu ada anak sekolah yang perempuan. Nah, terus anak sekolah perempuan itu kalau pakai roknya pendek-pendek. Segini, pahanya kelihatan. Oke, terus gimana? Ya kan kalau nggak dilihat mubazir. Kalau dilihat saya tahu itu haram karena aurat perempuan. Terus pertanyaannya, apa hukumnya saya naik angkot? Kan logikanya agak nggak nyambung sebenarnya gitu, Pak. Oh, berarti maksud antum pertanyaannya apa hukumnya naik angkot kemudian ngelihat aurat perempuan, begitu kan? Bukan hukumnya naik angkot, tapi hukum naik angkot dan sambil melihat auratnya perempuan. Beda nggak pertanyaannya, Pak? Beda. Kalau antum nanya hukumnya naik angkot, jawabannya jelas, boleh. Masa naik angkot tiba-tiba kemudian nggak boleh? Boleh. Yang tidak boleh saat antum naik angkot, antum melihat aurat perempuan. Jadi bedakan hukumnya. Oh gitu ya Ustaz? Iya, naik angkot hukumnya boleh. Yang nggak boleh saat antum naik angkot nggak bayar. Kecuali itu jawabannya. Kan harus dijelasin dulu. Oh, pertanyaannya adalah apa hukumnya naik angkot tapi lihat aurat perempuan. Hukum naik angkotnya boleh, lihat perempuannya nggak boleh. Jelas kira-kira? Ada yang nanya gini ke saya, Ustadz, umroh pakai dana korupsi, apa hukumnya? Ini kan sering ditanyakan nggak kira-kira, Pak? Ada nggak yang nanya begitu tuh? Ustadz, saya mau haji umroh tapi pakai dana korupsi, gimana hukumnya? Gimana Bapak jawabannya, Pak? Kita ini kan mohon maaf ya, suka langsung gitu loh, menarik dari A sampai Z, hukumnya satu. Padahal konteksnya di sana berapa? Dua kan? Satu hukum umroh, satu apa? Korupsi. Coba kita nggak bisa langsung generalisir. Tiba-tiba orang pulang umroh karena tahu hartanya mungkin dari korupsi, kemudian dia merasa bahwa umrohnya nggak diterima. Bedakan, ada hukum dana korupsinya, ada hukum umrohnya. Nanti kita detailkan sekali. Tapi yang jelas bahwa ketika bicara bab muamalah, semua dasar hukumnya boleh, sampai ada keterangan yang mengharamkannya. Jadi kita belajar dari sekarang. Kalau ada pertanyaan konteksnya bab muamalah, langsung Bapak jawab hukumnya boleh. Tapi
Jelas kira-kira? Nah, ini yang pertama ya. Aturan Islam yang berlaku abadi hanya memberi petunjuk dan prinsip-prinsip umum dalam masalah muamalah syariah. Sedangkan hal-hal yang detail teknis dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat. Fikih namanya. Ada syariah, ada fikih. Syariah itu ketentuan umumnya, fikih itu ketentuan teknisnya. Sholat subuh 2 rakaat, syariah atau fikih? Pelan-pelan ya. Syariah atau fikih? Sholat subuh 2 rakaat, syariah. Dari ujung ke ujung, apapun kitabnya, semua sepakat bahwa sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Itu nggak bisa berubah. Ketika sholat subuh, ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Syariah atau fikih? Fikih. Syariah tidak boleh berbeda. Fikih pasti berbeda. Bukan boleh lagi, pasti berbeda. Jadi bagaimana Ustadz kerangka umumnya? Fikih itu luas yang sempit hati kita. Fikih itu luas yang sempit pikiran kita. Fikih itu luas yang kadang-kadang membatasi cara pandang kita. Jelas kira-kira sampai di sini? Nah, sampai dengan perkembangan zamannya, maka akan ketemu bab syariahnya, akan ketemu bab fikihnya. Nanti kita akan turunkan lebih detail lagi. Cuman yang jelas, ayah bunda harus sepakati ini pembahasannya apa nih? Bab syariah atau bab fikih? Kalau bab syariah tidak boleh berbeda, kalau bab fikih pasti berbeda. Jelas sampai di sini? Baik. Dengan ketentuan seperti inilah, maka aturan muamalah dalam Islam menjadi sangat fleksibel, sehingga Islam dapat terus berkembang dan relevan sesuai dengan perkembangan waktu dan tempat. Jadi sekarang kalau nanti ada pertanyaan terkait dengan bab muamalah, bab hubungan dengan manusia, tolong jawab dulu dengan kalimat hukumnya boleh. Ya, sampai ada keterangan yang kemudian nanti mengharamkannya. Nah, maka oleh karena itu, suatu objek dalam aktivitas manusia, muamalah khususnya, akan bernilai hukum tergantung sebab dan tujuan dari aktivitas tersebut. Maka kata kuncinya adalah belajarlah untuk jangan mudah menjudge bid'ah, apalagi haram kepada aktivitas saudara kita. Tabayunlah, barangkali fikihnya berbeda dengan kita. Jelas kira-kira? Kenapa ini Ustadz kasih headline banget? Karena hari ini banyak sekali Pak penyakit yang kadang-kadang itu yang terjadi Pak. Jadi ba'da kajian itu, karena barangkali dia merasa ada ilmu baru daripada ustadznya, kemudian dia ketemu dengan seseorang, yang seseorang itu melakukan hal yang sekiranya dengan pandangan fikih dia berbeda, kemudian dia langsung sampaikan haram, bid'ah, gak boleh dan segala macam. Padahal tadi kata ustadz sampaikan gimana? Fikih itu apa? Luas, yang sempit apa? Hati kita. Fikih itu luas, yang sempit apa? Pikiran kita. Fikih itu luas, yang sempit apa? Cara pandang kita. Catat Pak buat status di Facebook yang barusan tuh. Fikih itu luas, yang sempit itu hati kita, pikiran kita. Jelas sampai di sini? Baik. Nah, ini contohnya. Syariah versus fikih. Karakter syariah itu hukum Allah yang bersifat pasti. Sedangkan fikih itu didapat dari pemahaman manusia. Dengan ketentuan umum disebutkan dalam Al-Quran. Yang umum dalam Al-Quran kemudian diterjemahkan oleh baginda Nabi SAW dalam kehidupan sehari-hari. Disebut dengan sunnah. Ucapannya disebut dengan hadis, kan begitu? Ucapan Nabi namanya hadis, perilaku Nabi namanya sunnah. Nah, itu diturunkan dari yang detik, dari yang umum, didetilkan dalam hadis dan sunnah. Oke. Kemudian dari situ menyebarlah melalui para sahabat, menyebarlah melalui para tabi'in atba'ut tabi'in, sampai kepada ulama-ulama fikih yang memahami itu semua. Dalam beberapa keterangan ketika bicara ulama fikih, maka ada 4 kan yang seringkali kita pahami. 1 ada Imam Maliki, pengikutnya disebut dengan Malikiyah.
Begitu ya. Nanti ada Imam Hanafi, pengikutnya disebut dengan Hanafiyah. Nanti ada Imam Syafi'i, pengikutnya disebut dengan Syafi'iyah. Nanti ada Imam Ahmad bin Hambal, pengikutnya disebut dengan apa? Hambaliyah? Oh baik, keliru, salah ya. Hanabilah. Jadi kalau pengikut Imam Ahmad bin Hambal bukan Hambaliyah, tapi Hanabilah. Nah, itu beda-beda. Jadi gimana Ustadz? Masing-masing ulama ini merangkum seluruhnya, tetap relate-nya kepada siapa? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kok Ustadz bisa beda? Kenapa? Karena barangkali yang mereka pahami dari tabiin, atba'ut tabiin, dari sahabatnya itu berbeda. Jadi kalau ada orang yang bilang begini, Ustadz, saya mah langsung ikutin Rasulullah, saya nggak ikut Imam Syafi'i, enggak. Antum ikut siapa katanya? Antum ikut Rasul atau ikut Imam Syafi'i? Itu kan pertanyaan agak-agak ngawur, Pak. Bagaimana mungkin kita ikut Imam Syafi'i kalau nggak ikut Rasulullah? Karena Imam Syafi'i ketika menentukan hukum pasti relate kepada siapa? Rasulullah. Ini kadang-kadang orang Indonesia ini aneh sekarang tuh, Pak. Saking anehnya, oh saya mau langsung berdasarkan Rasulullah. Antum gimana cara ketemunya? Pokoknya begitulah pokoknya. Ini ketentuannya begini. Justru karena kita tidak bisa menjangkau baginda Rasul, ada para ulama fikih yang menyebutkan detailnya. Tinggal kita ikuti. Nah kebetulan di Indonesia atau Asia Tenggara umumnya, kebanyakan mazhabnya apa? Syafi'i. Jadi berbeda. Makanya ini harus kita pahami. Syariah itu hukumnya pasti, fikih itu dari pemahaman manusia, dari para ulama kita. Syariah itu berdasarkan pada teks-teks yang sifatnya nas Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan karakteristik fikih melibatkan interaksi antara logika dan bagaimana keadaan di tempat atau waktu tersebut. Syariah sifatnya komprehensif, fikih detail. Syariah memberi panduan umum, fikih disebut dengan panduan-panduan khususnya. Syariah tidak bisa berubah dan abadi, sedangkan fikih tidak bersifat wajib untuk pihak lain kecuali terdapat konsensus ijma. Artinya dia pasti akan ada perubahan. Contoh syariah kewajiban zakat. Contoh syariah kewajiban zakat. Contoh fikihnya masalah nisab zakat. Tadi saya bilang tuh. Bapak pernah dengar istilah zakat profesi? Pernah dengar ya? Zaman Nabi ada nggak zakat profesi? Pernah dengar zakat profesi ketika zaman Nabi? Baik. Bapak kalau mengutip beberapa literatur tidak akan menemukan ketika zaman Nabi ada zakat profesi. Sekarang pertanyaan saya, kalau orang Bintaro Jaya di perusahaannya mengenakan zakat profesi, boleh atau enggak? Kenapa boleh? Kan zaman Nabi nggak ada. Itu tuh pertanyaan orang-orang suka begitu tuh. Kan zaman Nabi nggak ada. Kok kenapa boleh? Halo, ini manusianya ada kan ya? Baik. Zaman Nabi nggak ada, sekarang ada kan? Jadi boleh nggak zakat profesi? Boleh. Kenapa boleh? Baik, bagus sekali. Jawabannya substansi fikihnya. Zakat profesi itu kalau bicara tentang namanya nggak ada waktu zaman Nabi. Tapi kalau hari ini dikenakan zakat profesi bagi setiap yang bekerja, bagus atau enggak? Bagus. Sebagai apa? Sebagai bentuk trigger yang akan mengingatkan dia untuk membayar zakat. Karena kalau tidak ketika dia bekerja, dia lupa untuk membayar zakat. Makanya nanti dalam istilah fikih itu, kalau kata ayah saya, ada istilahnya baik, ada istilahnya benar. Ada baik, ada benar. Yang baik belum tentu benar. Yang benar belum tentu baik. Contoh zakat profesi tadi. Zakat profesi itu baik. Walaupun secara kebenarannya kita belum bisa memastikan dengan dalil bahwa zaman Nabi tidak ada zakat profesi. Tapi kalau kita punya alasan bahwa zakat profesi ini baik sebagai bentuk proses kehidupan, maka hukumnya boleh. Sedangkan kebenarannya tergantung fikih, ulama fikih relate-nya dengan siapa untuk memandang hukum tersebut. Jelas sampai di sini? Oke. Bank syariah
baik, walaupun pelaksanaannya belum tentu benar. Kita kan suka memandang begini, Ustadz, sama aja bank syariah dengan bank konvensional kok, nggak ada bedanya, malah bank syariah lebih mahal daripada bank konvensional. Pernah ada yang punya komentar seperti itu? Ya kan? Oke, oh sama aja Ustadz, cuman bedanya pegawainya aja pakai jilbab yang perempuan dan security-nya mengucapkan assalamualaikum, selamat pagi, kan begitu? Kemudian suruh duduk dan segala macamnya. Iya, mungkin kita belum bisa melihat kebenarannya secara utuh 100%. Tapi apa yang sekarang dimulai oleh bank syariah, baik atau tidak? Baik, walaupun belum tentu sempurna kebenarannya. Ada baik, ada benar. Nah, maka pada konteks ini kita harus bisa memahami dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita bicara tentang sesuatu yang dilarang, maka yang dilarang itu disebut dengan haram dalam bahasa Arab. Haram itu dibagi dalam 3 bagian yang paling sederhana. Satu, ada yang disebut dengan haram li zatihi, haram karena zatnya. Jadi zatnya sudah mutlak haram atau terlarang. Yang kedua, ada yang disebut dengan haram li ghairihi, haram bukan karena zatnya. Misal, haram karena mendapatkannya, haram karena memperolehkannya, haram karena mengusahakannya, itu li ghairihi. Atau yang ketiga, pada bab muamalah ada yang disebut dengan haram karena tidak sempurnanya akad yang dilakukan. Misal, ada rukun yang hilang, ada syarat yang tidak terpenuhi, jatuh perkaranya menjadi haram. Kenapa? Karena akadnya tidak sempurna. Jelas sampai di sini? Jadi haram ada berapa? Ada 3. Satu, apa namanya? Li zatihi, haram karena zatnya. 2, ghairihi, haram bukan karena zatnya, karena faktor lain. Yang ketiga, haram karena tidak sempurnanya akad. Jelas ya? Oke. Ayam hukumnya apa? Ayam hukumnya apa? Ayam hukumnya apa? Halal. Tapi kalau makan ayam dari hasil mencuri punya tetangga, zatnya halal, tapi cara mendapatkannya tidak baik, maka masuk pada kategori haram. Oke. Bahkan mohon maaf, dibalik lagi ke sini nih rumusnya nih. Objek itu bernilai hukum ketika ada sebab dan tujuan. Apalagi kalau mau ke sini tuh, beda lagi. Pisau hukumnya apa? Pisau. Pisau tidak ada hukumnya, Pak. Kan saya bilang ada hukum itu tergantung apa? Sebab dan akibat. Pisau, ini pisau doang, hukumnya apa? Tidak ada hukum. Karena nggak ada sebab dan akibat yang melekat pada pisau tersebut. Pisau dipakai buat iris bawang, hukumnya apa? Boleh. Pisau dipakai buat bunuh orang, hukumnya apa? Haram. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Nah, gitu cara menjawabnya. Baik, langsung. Maka Ustadz, ketika kita bicara objek transaksi yang terlarang, apa yang menjadi prinsip utamanya? Yang menjadi prinsip utama, kenapa sesuatu itu diharamkan? Kan itu pertanyaannya. Kenapa bisa turun ini? Kenapa bisa turun 3 ini? Apa prinsip utamanya? Disebut haram, prinsip utamanya setidaknya ada 3 hal. Jadi kalau ada alasan, Ustaz kenapa itu haram ya? Kenapa ya? Nah, ada 3 alasan utama prinsipnya. Pertama, spesifik haram. Ada dalil, keterangan yang menjelaskan itu haram. Contoh, khamr. Haram apa enggak? Di Quran ada kalimat pengharaman khamr? Ada di Al-Baqarah 219, ada di surat An-Nisa ayat 90 sampai 91 misalnya. Kan dijelasin spesifik haram. Enggak bisa kita berdebat. Khamr itu haram karena langsung detail dalam Al-Quran. Bangkai haram, babi haram, judi haram, langsung disebutkan di dalam Al-Quran. Riba haram, langsung disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan ada 4 step-step tentang pengharaman riba yang Allah sampaikan. Nanti kita bahas lebih detail tentang bab-bab ini. Jadi artinya alasan pertama spesifik haram. Yang kedua, Ustadz Hilman,
Kang Hilman, kalau kami tidak mendapatkan spesifik haram keterangannya, bagaimana cara melihatnya? Yang kedua, ada ilat atau alasan yang sama dengan apa yang diharamkan. Contoh, narkoba itu jadi haram. Kenapa? Karena punya ilat alasan haram yang sama dengan khomer, yaitu memabukkan dan menutup akal manusia. Ayah bunda mau nyari di Al-Quran hukum narkoba, sampai hari kiamat kurang 2 hari nggak akan ketemu. Dibuka tuh hukum narkoba apa, nggak akan ketemu. Akan ketemu babnya ketika kita menggunakan kaidah usul fikih, metodenya dengan istilah kias. Kias itu menyamakan ilat pengharamannya dengan sesuatu yang diharamkannya tadi. Yang haram apa? Khamar. Khamar itu kenapa diharamkan? Memabukkan. Berarti semua hal yang memabukkan itu jatuhnya apa? Haram, karena punya ilat yang sama dengan khamar. Jelas? Jadi ada ilat yang sama. Pacaran bagi yang belum menikah hukumnya apa? Halo? Pacaran bagi yang belum menikah hukumnya apa? Haram. Kenapa haram? Emang ada keterangannya pacaran haram gitu, ada? Di Quran kita menemukan kalimat apa? La taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Sekarang Ustadz nanya, pacaran itu bagian dari mendekati zina atau bukan? Berarti punya ilat yang sama atau tidak? Punya. Maka jatuhnya pacaran ketika mendekatkan dengan zina hukumnya, Ustadz tapi kan saya pacarannya syariah. Gimana saya bilang pacaran syariah? Iya, dimulai dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah, pacarannya di MRBJ gitu. Ini kadang-kadang teman-teman suka begitu tuh bercandanya. Tetap kalau konteksnya dengan dekat dengan lawan jenis itu membuat kita mohon maaf ya. Jadi ada hasrat, ada nafsu ya. Ada hal-hal yang mohon maaf dilakukan sebelum nikah, maka jatuhnya haram. Tapi Ustadz, bukannya pacaran itu boleh? Boleh, tapi setelah menikah. Oh gitu Ustadz? Iya. Jadi gimana syaratnya? Nikah dulu. Karena kalau sudah menikah, pacaran itu jadi hukumnya boleh, bahkan jadi wajib banget. Ibu bapak nih udah nikah, sering pacaran bapak berdua kan? Jalan kemana dan segala macam, itu hukumnya wajib banget pak. Makanya mohon maaf nih yang sudah menikah dan udah lama nggak pacaran, segera pacaran pak. Karena itu hukumnya wajib banget. Jangan disia-siakan kenikmatan yang Allah berikan dalam hidup ini pak. Ya walaupun rasanya udah agak berbeda sih mungkin gitu ya. Tapi kan nggak mungkin kita ganti gitu kan ya. Ya sudahlah, terima saja takdir yang ada ya. Udah tuh, jelas sampai di sini ya. Jadi yang pertama spesifik apa? Haram. Yang kedua karena ada apa? Ilat atau alasan yang sama. Oke, jelas? Mohon maaf ya, saya mungkin menjelaskannya agak pelan-pelan karena ini babnya sangat sensitif gitu pak. Kalau kita memahaminya nggak clear, nanti kita akan ada ambigu dalam pemahaman kita. Nah, yang ketiga yang menjadi prinsip kenapa sesuatu itu tidak boleh atau dilarang, karena tidak memenuhi kaidah Islam. Contoh, di Islam itu tidak boleh melakukan kemadorotan. Allah itu membenci kepada orang yang melakukan kerusakan. Jelas kok dalam Al-Quran, innallaha la yuhibbul mufsidin, kan? Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan atau kemadorotan. Berarti alasannya semua yang mendatangkan madarat, baik di mata Allah ataupun di mata manusia, maka hukumnya menjadi haram atau terlarang. Contoh, kebaca pak, contohnya apa pak? Bapak sendiri yang baca ya, jangan saya yang baca ya. Rokok itu hukumnya apa pak? Rokok itu jangan dulu haram. Rokok itu madarat atau enggak kira-kira? Lebih banyak mendatangkan madarat atau maslahat? Madarat. Kalau yang hadir madarat, Allah senang nggak sama yang madarat kayak begitu?
Enggak. Betul? Maka kalau rokok itu dirasakan membawa banyak kemadorotan, maka hukumnya haram. Saya ulangi ya. Iya. Perokok semua. Ustaz, ulama NU perokok semua. Ya makanya tadi, kalau dirasakan ada kemadorotan, maka hukumnya haram. Barangkali husnuzonnya ulama NU tidak merasakan kemadorotan. Nih garis bawah ini kalimat saya nih, garis bawahi kalimat saya nih, ya kan? Kalau dirasakan ada apa? Kemadorotan, baik dalam pandangan Allah ataupun dalam pandangan manusia. Dalam pandangan Allah mungkin iya, karena tadi berbuat kerusakan badan segala macam. Tapi mohon maaf, mungkin banyak para guru-guru kita yang kalau nggak ngerokok jadi nggak keluar ilmunya, katanya Pak. Katanya begitu. Setiap ngisep rokok itu keluar ilmunya, datang ilmunya. Berarti kalau kata kuncinya tidak membawa kemadorotan, berarti mohon maaf, untuk sebagian guru kita menyebutkan rokok itu hukumnya boleh. Sekarang saya kembalikan kepada Bapak. Kalau Bapak ngerokok, madorot atau maslahat? Halo, madorot atau maslahat? Kalau menurut Bapak rokok itu maslahat, ya silahkan saja. Tapi sepengetahuan orang yang sehat dan normal gitu ya Pak. Halo. Sepengetahuan orang yang sehat dan normal, rasa-rasanya rokok itu madorot Pak, tidak maslahat. Betul atau tidak? Bahkan saking madorot disebutin di bungkus rokoknya Pak. Oh betul? Kan dulu mah rokok itu menyebabkan ini. Sekarang mah langsung to the point ya. Rokok itu apa? Membunuhmu. Coba Pak, itu yang ngerokok kan gak masuk akal ya Pak ya. Apa nggak ngerti baca apa gimana gitu. Jadi ulangi lagi ya, kalau dirasakan ada kemadorotan, silakan. Berarti itu jatuhnya kepada yang terlarang. Kalau sebagian ulama kita yang menyebutkan bahwa Ustaz, saya bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari rokok, hukumnya bagaimana? Ya kembali kepada antum sajalah. Kemarin Muhammadiyah baru ngeluarin fatwa tentang vape. Pernah dengar kemarin? Vape itu apa? Rokok apa? Rokok elektrik. Kan kalau Muhammadiyah kemarin menyepakati ilatnya sama dengan rokok biasa, hukumnya apa? Haram. Wah itu ada yang berkomentar, justru vape itu Ustadz untuk menetralisi dari rokok yang bau katanya. Jadi yang dilarikan hukum bau dan tidak bau rokoknya gitu. Oh jadi kalau rokok ini nggak bau nggak madorot katanya. Jadi hukumnya boleh Ustadz. Nah sedangkan Muhammadiyah merujuk kepada yang tadi itu, ada kesia-siaan kan, ada waktu yang terbuang. Kan biasanya Pak kalau ngerokok itu di saat jam-jam lagi santai atau lagi sibuk Pak. Pernah nggak Bapak lihat orang sudah selesai ya? Oh belum selesai. Oh masih ada. Oh, sebentar ya kita tunggu dulu ini bunyinya Pak. Cukup mengganggu nyut. Ini berapa lama bunyi ini? 1 jam nungguin. Mohon maaf saya ini baru pulang kemarin hari Kamis Pak dari Tanah Suci, jadi ini masih agak sedikit batuk-batuk juga gitu. Tadi juga berangkat hampir telat kesini tuh Masya Allah, karena semalam juga baru pulang 1:30 sampai rumah itu Pak. Dari Sentul kemudian lari ke Pamulang, tadi baru nyampe 1:30. Alhamdulillah masih bangun ya Pak. Kalau nggak kebangun nggak ketemu hari ini dengan Bapak gitu. Sampai mana tadi pembahasan kita Pak? Sampai mana? Sampai vape ya. Nah, jadi alasan yang digunakan adalah yaitu rokok itu kan banyak kesia-siaan. Rasanya belum pernah saya lihat orang yang sholat sambil ngerokok gitu Pak. Nggak ada ya. Makanya rokok itu kadang-kadang dilakukan di saat waktu-waktu yang senggang. Jadi ada hal yang bisa produktif dilakukan tapi kita pakai untuk merokok. Dia kan masuk kamar mandi ya, yang kita pikirin apa Pak? Rokok, siap-siap dibawa, karena di kamar mandi kan sambil nyantai, sambil ini kan sambil ngerokok gitu. Nah, jadi artinya bahwa kembali lagi Pak, tadi Ustadz banyak ulama kita yang ngerokok, yaitu berarti mereka mungkin merasa tidak ada madorot di sana. Tapi katanya secara kesehatan malah ya perokok pasif itu lebih, betul nggak kira-kira ini Pak? Perokok pasif itu lebih berbahaya katanya daripada yang aktif. Jadi gimana? Mending aktif Ustadz. Nah ini alasan-alasan yang kadang-kadang lucu tapi menggelikan gitu. Ya, artinya diingatkan saja, jangan terlalu banyak gitu, jangan terlalu sering. Karena selain kesehatan juga
uang juga jadi boros, Pak. Betul tidak? Kalau uang itu daripada dibeliin rokok, kalau sama disedekahin, bagusan mana? Nah, sedekahin kan gitu. Jadi ada pilihan-pilihan. Pornografi. Pornografi itu membawa kemadorotan atau tidak? Kemadorotan. Bapak Ibu tidak akan menemukan hukum pornografi dalam Al-Quran. Tapi pornografi itu sesuatu yang madorot. Kenapa? Merusak akal. Kan gitu. Meningkatkan hawa nafsu kita, melakukan zina dan segala macam. Maka karena ada kemadorotan, hukumnya haram. Kemudian barang kadaluarsa, ya, menjual barang yang sudah expired. Bapak Ibu tidak akan menemukan hukumnya dalam Al-Quran langsung. Tapi barang kadaluarsa ini kalau dimakan menimbulkan madarat atau tidak, maka hukumnya haram. Jelas sampai di sini? Jadi ada 3 ya. 1, apa alasannya? Spesifik haram, jelas. Yang kedua, ada alasan yang sama dengan yang diharamkan. Yang ketiga, ada kemadorotan atau tidak baik dalam pandangan Islam. Baik. Nah, Ustadz, kalau pada bab harta, nah tadi haram secara umum. Nah, sekarang Ustadz Hilman, kalau pada bab harta, apa yang menjadi prinsip dalam bab muamalah? Apa yang menjadi prinsip sesuatu itu diharamkan? Nanti kita akan lihat. Kenapa ini diharamkan? Biar bapak, biar bunda, biar ayah, jamaah sekalian punya alasan kenapa ini diharamkan dalam konteks muamalah. Pertama, dalam bab muamalah kenapa itu terlarang? Karena melanggar prinsip antaradin minkum. Di dalam Al-Quran, ketika kita bermuamalah harus memenuhi prinsip antaradin minkum, saling ridho di antara kedua belah pihak. Kalau di antara kedua belah pihak yang bertransaksi ada yang tidak ridho, ada yang tidak ikhlas, ada yang tidak senang, ada yang tidak merasakan kebaikan daripada transaksinya, jatuh pada melanggar prinsip antaradin minkum. Contoh, tadlis, penipuan. Bapak pernah dengar kalimat tadlis? Tadlis itu adalah keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Bahasa ekonominya unknown to one party. Jadi ada satu pihak yang merasakan ada informasi yang tidak jelas diberikan. Dalam istilah ekonomi disebut dengan asymmetric information. Tadlis ini atau penipuan ini bisa meliputi 1 kuantitasnya, 2 kualitasnya, 3 harganya, 4 waktu penyerahan objek transaksinya atau delivery of transactionnya. Contoh, jadi tadlis apa artinya? Penipuan. Kalau penipuan berarti ada satu pihak yang ditipu, ada satu pihak yang kemudian menipu, kira-kira begitu. Contoh, sekarang tadlis dan urusan kuantitas, jumlah. Orang datang ke bapak beli telur 3 kilo. Kemudian saat kita menyerahkan telur itu enggak 3 kilo, kita kurangin daripada timbangan 3 kilo itu. Oke, orang yang beli ambil telurnya, sampai di rumah orang yang beli itu nimbang lagi, penasaran. Ternyata jumlah timbangannya tidak 3 kilo, berarti kurang dari 3 kilo. Kalau yang membeli itu merasa tidak ridho dengan apa yang dia dapatkan, maka transaksi jual beli telur tadi hukumnya apa? Haram. Kenapa? Karena yang menjual menzolimi atau mengambil hak atau menipu orang yang membeli. Jelas? Oke. Yang kedua, ada penipuan dari sisi kualitas. Bapak beli buah dukuh. Di lokasi Bapak nyobain, rasanya apa? Manis. Kemudian Bapak bilang sama tukang dagangnya, Pak, bungkus ya 1 kilo. Ketika itu dukuh dibawa ke rumah, dicobain, rasanya asam, kecut. Kalau saat rasanya asam, kemudian di hati Bapak ada perasaan dongkol, gak senang, gak ridho, maka transaksi jual beli dukuh itu jatuhnya apa? Karena ada tadlis di sana. Tadlisnya tadlis kualitas. Jelas. Berarti ada informasi yang disembunyikan.
Jual beli online, hukumnya apa? Boleh. Langsung kalau jawab sesuatu hukumnya apa? Boleh. Jual beli online disebutin di katalognya begini 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 begini, spesifikasinya ini, kemudian kita beli. Ketika kita sudah beli, transfer uangnya, dikirim barangnya, ternyata barangnya nggak sama dengan kualitas yang disebutkan spesifikasinya. Kemudian kita merasa nggak ridho, kita merasa nggak ikhlas, kita merasa nggak senang dengan hasil yang kita beli, maka pada bab itu jual beli online-nya menjadi haram. Kenapa? Karena merasa ditipu. Ustadz, ada yang ngomong gini, saya beli Ustadz jual beli online, itu di katalognya bagus banget, pas saya pakai nggak bagus. Saya ulangi ya, di katalognya bagus banget, pas saya pakai nggak bagus. Terus saya tanya, yang membedakan apa? Nggak tahu Ustaz, bahan sama sih. Berarti beda model kalau begitu. Di katalog modelnya cantik barangkali, bunda ya kurang lah kira-kira gitu. Nah kalau gitu masuk kategori tadlis atau enggak? Enggak, itu masalah yang ngebeli aja modelnya kurang bagus ya. Jadi yang dimaksud itu kualitasnya. Jadi kita bilangnya A, yang datang B. Paham sampai di sini? Nah itu tadlis kualitas. Ada lagi tadlis dalam urusan harga. Oke Pak, pernah dengar istilah diskon? Sering diskon. Diskon itu boleh atau enggak Pak? Kenapa boleh? Baik. Hebat sekarang jamaah MRBC langsung alasannya boleh, baik katanya. Diskon itu gini, kita lihat. Kalau harga diskon itu sebelumnya tidak dinaikkan dulu oleh penjualnya, hukumnya boleh. Karena kalau dinaikin dulu berarti sebenarnya harganya sama. Berarti tadlis apa enggak? Tadlis berarti ada informasi yang enggak disebutkan secara utuh kepada orang yang membeli. Makanya Bapak nanti kalau ngediskonin barang, misalnya Bapak pengusaha, ya Bapak jangan kemudian naikin dulu harganya, memang sudah mau didiskon. Tapi kan Ustaz, kalau di mall saya nggak tahu juga harga modalnya berapa. Masa harus tanya dulu sama supermarketnya, ini dinaikkan dulu nggak harganya dan segala macamnya. Nah balik lagi, kalau sekiranya Bapak tidak punya informasi yang utuh, jangan beli barang diskon. Halo? Karena barang diskon itu biasanya perangkap untuk kemudian diboros. Betul apa enggak Pak? Bapak itu nggak akan beli barang itu, tapi karena ada iming-iming diskon jadi beli apa enggak? Ini prinsip ya Ibu, ini prinsip, hati-hati. Hati-hati dengan jebakan diskon. Karena tidak semua kalimat diskon itu positif. Kadang itu menjadi negatif karena kita jadi beli sesuatu yang tidak bermanfaat karena ada diskon. Ini rumus ya, mahal butuh beli. Ulangi apa? Mahal butuh beli. Murah tidak butuh jangan dibeli. Ulangi. Murah tidak butuh jangan dibeli. Ini prinsip ekonomi nih dalam Al-Quran nih. Ulangi, apa yang pertama tadi Pak? Mahal butuh beli. Yang kedua, murah tidak butuh jangan dibeli. Ini ada yang ketiga, ini paling utama nih. Murah butuh beli banget. Ini prinsip yang ketiga apa? Murah butuh itu beli banget. Itu rezeki namanya. Atau penipuan dari sisi penyerahan barang. Hati-hati dalam sisi ketika kita menyerahkan barang. Barang itu lebih baik kontan diserahkannya Pak. Jadi kalau orang sudah transfer uangnya, kalau bisa di hari itu juga kita serahkan barangnya, biar terjadi proses antarodin minkum. Makanya para ulama ya, di antara yang kemudian menyebutkan jual beli online itu, ini para ulama yang menyebutkan tidak boleh karena pada bab jual beli online barangnya tidak diserahkan langsung. Ini yang membuat tidak boleh.
Jadi bagaimana Ustadz? Ternyata ada ulama lain yang menyebutkan yang dimaksud menyerahkan barang itu bukan berarti diterima, tapi saat dikirim lewat jasa pengiriman pun itu sudah masuk kategori dikirimkan barangnya. Jelas sampai di sini? Makanya Bapak kalau nggak bisa memastikan kayak begini, ini akan nyampe kapan ya? Senin. Nah, jangan bilang begitu. Kita akan bilang begini, insya Allah Senin akan sampai jika tidak ada masalah dari jasa pengirimannya. Karena kalau Bapak menyebutkan Senin nyampe dan tiba-tiba Senin nggak nyampe, maka jatuh kategorinya tadlis dalam sisi penyerahan objek. Maka hukum jatuhnya apa? Paham sampai di sini? Maka kita sampaikan, insya Allah barang akan sampai sekiranya 3 hari. Kan suka begitu tuh. Ada keterangan di bawah kan? Jangan langsung menyebutkan detailnya karena kita nggak punya kepastian. Tapi kalau kita bisa misalnya memprediksikan 3 hari akan sampai, sampaikan. Itu sudah masuk pada proses penyerahan objeknya. Maka yang pertama, kalau melanggar prinsip antara minkum, maka harta itu menjadi haram. Yang kedua, melanggar prinsip la tadlimuna wa la tudlamun. Bahasa sederhananya, ada pihak yang dizolimi. Ada pihak apa? Yang dizolimi. Apa contohnya? Di bawah ini. Insya Allah kita akan bahas di waktu yang akan datang. Ya. Ada yang mau ditambahkan sebelum saya tutup? Silakan. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ingin mempertanyakan bagaimana harusnya kita mensikapi yang tadinya informasi karena kekurangan wawasan daripada kita menganggap itu adalah benar. Misalnya di dalam suatu transaksi bentuk komoditi gitu, itu tadinya kita anggap baik, tetapi ada yang menyampaikan ini haram. Nah, kita ikut-ikut haram sehingga di dalam prinsip sehari-hari sudah meninggalkan itu. Tetapi ada penambahan wawasan, ternyata kita kurang wawasan pada waktu itu sebenarnya boleh. Nah, ini sesuatu ya, bagaimana kita merubahnya di dalam ini padahal ini mengangkut kebutuhan sehari-hari begitu. Satu. Dan yang kedua, kami ingin mempertanyakan terjadinya seperti tadlis tadi adalah haram. Jadi hukum haramnya itu apakah kepada yang dizolimi saja atau kepada yang menzolimi saja, dan bagaimana yang terzolimi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Pertama, Ustadz, dulu kita belum punya pengetahuan yang sempurna terkait hukum tersebut. Maka kita seringkali menyebutkan bahwa ini tidak boleh misalnya. Nah, lambat laun kita punya pemahaman yang berbeda, ada wawasan tambahan. Maka bagaimana dengan sesuatu yang pernah terjadi kemarin dan seperti apa kita menyikapinya ke depan? Untuk sesuatu yang sudah terjadi kemarin berarti kita ya cukup bertaubat kepada Allah, istighfar. Kalau ada orang lain yang mungkin pernah kita sampaikan sesuatu yang judging kepada orang lain tentang satu hukum, sedangkan kita belum memiliki pengetahuan yang sempurna terkait hukum tersebut, maka kita sampaikan kepada dia, mohon maaf, dan kemudian kita belajar sama-sama untuk bisa memperbaikinya. Begini ya Pak, biasanya kata Imam Syafi'i ini ya, dalam sebuah kaidahnya, orang yang baru belajar itu dia akan punya kebiasaan untuk semangat menyebutkan apapun yang baru dia pelajari. Ada kisah satu kali, ada seorang yang baru masuk Islam di zaman Nabi ini. Kemudian setelah dia masuk Islam, kemudian dia ikut taklim bersama Nabi. Ketika ikut taklim sama Nabi itu, dia mendapatkan keterangan babnya adalah tentang keutamaan sholat di awal waktu. Maka apa yang terjadi ketika orang tersebut mendapatkan ilmu tersebut, maka dia berazam dalam hatinya nggak akan mau kehilangan sholat di awal waktu. Singkat cerita, pagi hari dia mendengarkan kajian, kemudian sore asar azan,
Allahu Akbar, azan asar. Posisi orang tersebut yang baru belajar itu posisinya masih jauh dari masjid. Maka apa yang dia lakukan? Kemudian dia lari menuju masjid saking nggak mau kehilangan sholat di awal waktu. Apa yang terjadi? Baru sampai pintu masjid, ternyata dia lihat Nabi bersama jamaah yang lain sudah pada ruku, Pak. Jadi sudah pada ruku. Jadi Nabi bersama yang lain sudah pada ruku begini. Maka apa yang terjadi? Dia baru nyampe pintu masjid, kemudian dia langsung ruku di depan pintu masjid sambil jalan ke depan. Saking nggak mau kehilangan sholat berjamaah di awal waktu. Beres sholat, assalamualaikum, itu sahabat ada yang melapor sama Nabi. Ya Rasulullah, aku pengen laporan. Kenapa katanya? Tadi ada orang yang ruku sambil jalan. Punten, mohon maaf. Kalau kita melihat orang yang kayak begitu, kira-kira kita ngomongnya apa biasanya? Kita lihat nih ada orang yang ruku sambil jalan, kita ngomongnya kayak gimana? Kita mah pasti akan langsung menjudge kan? Kamu ini nggak benar, sholatnya bla 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 lah. Pokoknya kita keluarin kata-kata yang kurang baik gitu. Tapi Masya Allah Pak, lihat jawaban Nabi. Ketika Nabi dilaporkan ada orang yang seperti itu, kata Nabi, man huwa, siapa dia? Kata sahabat, ini orangnya nih. Kata Nabi, sini, dipanggil sama Nabi. Ta'al, sini. Nabi lihat, pertama ini akhlak Nabi nih. Pertama, Nabi tidak langsung menceramahi orang tersebut di depan banyak orang. Kenapa? Karena saat seseorang menceramahi orang di depan banyak orang, dia bukan sedang menasehatinya, tapi dia sedang menghinanya, sedang mempermalukannya. Maka apa yang Nabi lakukan? Nabi memanggil orang tersebut, mengajak ke sebuah tempat yang kosong, yang sempit, yang terbatas. Sampai kata Nabi, benar tadi sholatnya begitu. Ya dia ceritalah, iya ya Rasulullah, tadi saya ruku sambil jalan, wah segala macam. Kenapa? Tadi pagi saya dengar engkau taklim tentang keutamaan sholat di awal waktu. Terus aku nggak mau kehilangan sholat di awal waktu. Tuh, ada alasan nggak? Awal ngaji kan baru ngaji Pak, semangatnya luar biasa tuh. Semua pengen dihantam kan? Kata Nabi, oh begitu alasannya. Baik kalau begitu. Terus dia nanya sama Nabi, ya Rasulullah, apa yang saya lakukan benar atau salah? Coba kalau kita jadi Nabi, apa jawaban kita Pak? Kalau kita jadi Nabi, apa jawaban kita? Salah. Lo kalau nggak tahu nanya. Kan begitu tuh kalau orang Bintaro dan orang Pamulang ngomongnya kayak gitu kan? Pak, lihat Nabi jawabannya. Salah nggak? Ya Rasulullah, apa yang saya lakukan? Masya Allah. Lama, tidak. Yang kamu lakukan tidak salah. Hah? Tidak salah? Dia dari yang merah Pak jadi hijau lagi wajahnya. Karena semua orang menjudge salah. Kemudian kata Nabi, nggak salah, benar ya Rasulullah, nggak salah. Iya nggak salah, tapi jangan diulangi lagi. Maknanya apa? Salah. Tapi cara Nabi menyalahkan enak apa enggak? Enak. Makanya Pak sekarang itu ada yang disebutkan, ini babnya penting sekali, adab sebelum ilmu Pak. Kadang orang mengedepankan ilmu tapi adabnya ada di belakang. Makanya kalau dalam istilah tasawuf ya, kan ada istilah ilmu, ada istilah ma'rifat, ada istilah hikmah. Ada 3 tingkatan tuh Pak. Ada apa yang pertama? Ilmu, ma'rifat, hikmah. Ilmu itu adanya di mana? Di sini. Ma'rifat itu adanya di mana? Di sini. Hikmah itu adanya di mana? Di seluruh aspek kehidupan kita. Ilmu itu bicaranya benar dan salah, tapi ma'rifat bicaranya seberapa dekat akhlak yang bisa kita hadirkan daripada ilmu yang kita miliki. Hikmah bicaranya seberapa bijak saat kita menentukan sesuatu kepada orang lain. Nah kadang kita ini bukan kurang ilmu Pak, kita ini kurang apa? Kurang adab, kurang hikmah, kurang ma'rifat, sehingga ini penting. Makanya ayah mohon maaf kalau ada bab yang mungkin sudah terlewat, ya sudah, tinggal ke depan kita perbaiki agar tidak terulang kembali. Jelas ya? Nah terkait dengan tadlis, ustadz mana yang masuk kategori haramnya? Jelas, yang disebut haramnya adalah orang yang menzaliminya. Berarti tadi penjual duku, yang beli dukunya ya tidak haram, justru dia yang dizolimi, yang diambil haknya. Tapi yang kena dosanya adalah
orang yang kemudian menjual dukuh tersebut. Tapi gimana Ustadz kalau misalnya dia ini tahu asam, maka lebih baik kalau dia nggak ikhlas, dia nggak ridho, dia tanyakan. Makanya nanti Pak pada bab muamalah itu ada yang disebut dengan khiyar. Khiyar itu hak untuk bisa menentukan akad transaksinya jadi atau tidak. Contoh gini, ibu jual baju, bilang gini sama si yang beli itu, Bu, kalau baju ini nggak cocok, boleh dibalikin lagi. Tapi disebutin sampai 3 hari ya Bu ya. Kalau 3 hari ke depan ibu nggak balikin berarti barangnya cocok. Ini mah udah setahun balik lagi, nggak cocok nih kerudungnya, udah dipakai talim 100 kali. Nah itu nggak boleh. Jadi ada khiyar. Nanti khiyar dibagi 5, ada khiyar aib, ada khiyar majlis, ada khiyar syarat, itu banyak sekali. Nanti kita bahas pembahasannya setelah kita membahas tentang yang diharamkan. Jadi kita bicara yang boleh, kemudian kita bicara kerangka yang haram, nanti kita bicara yang boleh-boleh seperti apa. Biar kita punya pengetahuan dulu sebelum kita melangkah pada yang boleh tadi. Cukup ya Bapak Ibu, kita harus istirahat dulu. Terima kasih banyak. Silakan Ayah. Sampai jam berapa biasanya kajian kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebas ya, bebas. Ini pertanyaannya mungkin agak spesifik Pak Ustadz, terutama kepada perusahaan-perusahaan real estate. Di dalam membangun apartemen, pasar, itu selalu membuat janji-janji yang sangat menggiurkan. Iklannya luar biasa, bahkan banyak sekali orang yang akhirnya membeli. Tetapi setelah membeli, setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, kok sepi, disewakan susah, apalagi dijual. Jadi akhirnya seolah terkesan dia jadi rugi. Nah ini gimana nih hukumnya bagi yang menjual ini? Makasih. Baik. Sekarang apakah yang menjual apartemen atau menjual properti itu menjanjikan secara utuh tidak bahwa investasinya benar-benar akan untung? Kalau dia memastikan bahwa ini akan untung dengan sekian dan pada implementasinya tidak terjadi, jelas hukumnya menipu, haram. Tapi sepengetahuan saya, kan kalau investasi untung rugi itu bukan disebabkan oleh si orang yang menjual properti tadi, tapi lebih disebabkan daripada proses setelah dia membeli barangkali properti yang dia miliki tadi. Makanya Bapak ketika membeli sesuatu itu jangan membeli iming-iming, itu beda. Ada membeli iming-iming, ada membeli sesuatu yang dia jual. Kan kalau tadi kayak untung sekian persen, investasi sekian persen akan untung sekian persen, itu kan menjual iming-iming, tidak ada kepastian. Dia bukan menjual sesuatu yang pasti dalam produk yang dia jual gitu. Dan salahnya juga kadang-kadang kita membeli sesuatu yang dia tawarkan iming-iming padahal belum ada kepastian, itu nggak boleh. Makanya nanti ada bab tentang maisir Pak. Maisir itu judi atau spekulasi. Ada maisir, ada investasi, beda atau sama? Saya ulangi. Ada maisir atau judi, ada investasi, beda atau sama? Beda. Investasi boleh? Judi boleh? Tidak. Apa bedanya maisir dengan investasi? Satu nawaitunya. Satu yang pertama niatnya judi, niatnya investasi. Yang kedua apa? Yang paling gampang. Kan dua-duanya spekulasi, ya Pak? Dua-duanya spekulasi enggak? Investasi spekulasi kan? Artinya untung nggak ya? Rugi nggak ya? Kan itu ada spekulasi juga. Yang membedakan kalau maisir mafi ikhtiar. Maisir itu tidak ada ikhtiar yang kita lakukan. Jadi kita menyerahkan sebagian dana, biarin aja, yang penting nanti untung atau rugi gitu. Itu maisir. Tapi kalau investasi ada proses kita melakukan ikhtiar untuk bisa mendapatkan keuntungan. Ada analisa, itu ikhtiar bukan? Ada hitung-hitungan, itu ikhtiar atau bukan? Ada dialog diskusi, itu ikhtiar atau bukan? Makanya mohon maaf, kalau Bapak bicara tentang bab saham itu ada 2 kategorinya. Bab saham itu ada 2. Ada yang menyebutkan saham itu tidak boleh mutlak, ada. Karena langsung itu spekulasi. Tapi ada yang menyebutkan saham itu boleh, karena saat kita membeli saham pasti melakukan analisis fundamental atau analisis dulu terhadap keuangan saham tersebut. Betul apa enggak? Ada ikhtiarnya enggak? Ada effortnya apa enggak? Ada pengorbanannya atau enggak? Ada. Maka pada bab itu saham diperbolehkan karena ada ikhtiar yang kita keluarkan. Tidak serta-merta kita menyimpan dana begitu saja. Judi itu contohnya begini.
nanti malam Madrid sama Barcelona. Itu kan ada analisa apa enggak? Ya kan analisanya enggak mendalam tuh loh. Si Messi, Ronaldo enggak gitu. Cuman menentukan aja, oh kalau menang Barca kamu yang bayar, kalau menang Madrid saya yang bayar, kan kira-kira begitu. Itu judi namanya. Naro angka, kalau dulu apa namanya, togel gitu ya, lotre, ngadu ayam. Itu yang capek siapa? Ayam atau kita? Ayam, katanya kan nggak capek nonton ayam aja. Yang menang siapa nih, sambung ayam ini. Nah maka bedanya investasi dengan maisir. Maisir itu mafi ikhtiar, kalau spekulasi, kalau investasi itu ada ikhtiarnya. Tadi balik lagi, kalau ada yang jual properti kemudian tidak jadi apa yang dia janjikan, maka jatuhnya tidak tadlis, karena itu efek daripada penjualannya. Kecuali dia jual apartemen, ukurannya sekian kali sekian, pas kita dapatkan enggak kali sekian kali sekian, kita penasaran Pak, diukur apartemennya pakai meteran, bener gak nih segini luasnya, ternyata pas kita ukur luasnya nggak sampai segitu, maka jatuhnya menjadi haram, tadlis, kita tertipu oleh orang tersebut. Paham? Baik, barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita akhir, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga Allah merahmati dan meridhoi pertemuan kita hari ini. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.